Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seketer untuk kita semuanya yang ada di peternak-peternak yang ada di seluruh Nusantara. Salam bergabung ya, yang baru bergabung dengan channel saya di Edi Puyuh Jambi. Terima kasih yang baru masuk, yang baru subscribe juga. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe ya ayo di subscribe agar kedepannya kita sama-sama channel kita dapat berkembang, sama-sama bisa kita nikmati, sama-sama kita belajar di sini tentang dunia perpuyuhan tentunya yang hari-hari mungkin ya Mas pusing Mas, telur ini kok seringkali mengalami penurunan, terus pakan ini kok nggak apa ya, kok nggak sesuai dengan harga telur, terus jual telurnya kok payah gitu. Jadi kalau untuk permasalahan di setiap daerah memang itu selalu berbeda-beda. Dan juga persoalan yang ada di kandang-kandang kawan lain ya, sama-sama kita melihara 200 misalkan. Ya hasil beda, masalah beda, semuanya beda. Itulah lika-liku dan ciri khas rezeki yang didapatkan dengan kita adalah caranya berbeda-beda. Tetapi ya disitulah tetap yakinlah kalau memang seluruh permasalahan itu pasti akan ada solusi yang terbaik untuk kita. Jadi perlu kesabaran, keuletan, ketelatenan. Nah, disinilah kita para peternak diuji dengan berbagai rintangan. Terus timbul pertanyaan, Pak, akan indah pada waktunya kapan? Gitu ya. Bukan berarti kita artinya mengeluh, tidak. Tetapi semuanya ya harus disyukuri. Rezeki berapapun ya kita harus mensyukurinya karena itu adalah nikmat untuk kita semuanya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, ya maka kita akan diazab gitu lah. Azabnya pedih. Jadi rekan-rekanku semuanya, ya lika-liku kehidupan seperti itulah. Pak, telurnya kok sejauh ini kok merosot terus. Kenapa gitu? Jadi kalau untuk telur puyuh ini memang kalau untuk pengalaman saya ya, kita berbagi pengalaman saja agar supaya eh, kita tidak terkesan saling menggurui di sini. Jadi kalau untuk puyuh ini mulai kapan sih Pak puyuh ini tidak artinya produksinya mulai menurun itu sebenarnya mulai umur berapa gitu. Nanti coba di sini kita jelaskan dulu untuk rekan-rekanku juga yang ada di seluruh Nusantara. Ya terima kasih yang sudah hadir. Cianjur hadir terus nampaknya. Terima kasih sudah nyimak terus di sini dan juga rekan-rekan juga ya semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Nih saya nggak fokus jadinya mau ngomong tapi kita nggak ada duduk. Jadi gini, nah kita sambil duduk saja, kita santai saja di sini guys. Ini adalah telur kita. Ada sumber mengatakan bahwasanya kalau untuk puyuh itu ada di video saya sebelumnya itu di situ. Nah, jomplang enggak ini? Jomplang ke sini habis semuanya. Jadi puyuh itu begini. Kalau untuk masa-masa suburnya itu ada di video saya. Jadi di situ untuk masa suburnya itu sekitar dari betelor 45 hari. 50 hari, 60 hari. Itu harusnya sudah normal ya. Masih ngantuk guys. Masih ngantuk. Jadi kalau kembali ke pokok permasalahan. Jadi kalau untuk puyuh itu normalnya kan di 45 hari sudah mulai belajar. Terus kemudian normalnya di 60 hari. 60 hari artinya 2 minggu. Kemudian 2 minggu, 2 bulan. Artinya 2 bulan setengah. Terus 3 bulan lah mulai normal. Nah dari normal itu sampai masa subur. Artinya masa subur itu bisa jadi telur itu 90%. Bisa jadi 95% di masa-masa suburnya. Masa subur tuh sampai bulan berapa, Pak? Sampai 8 bulan. Perkiraan seperti itu. Itu adalah masa subur, masa yang paling bagus untuk produksi dia.
8 bulan, 9 bulan. Nah, itu biasanya telurnya itu mengalami masa subur di situ. Jadi dari situ telur itu bisa 90% atau 85%. Itu masa-masa subur. Biasanya sih 90%-an ya kalau untuk masa suburnya. Nah, terus kemudian Pak mulai ada penurunan telur itu di umur berapa, Pak? Nah, di sini mulai penurunan telur itu biasanya puyuh itu di umur setahun lebih. Ya, di umur setahun lebih atau 12 bulan itu mulai turun. Turunnya sampai berapa, Pak? Ya, paling-paling kalau turun anjlok itu biasanya sampai 70%. 70%, 75%. Nah, itu di umur setahun lebih. Artinya di setahun lebih ini kita harus mulai waspada, kita siapkan generasi lagi. Nah, bisa jadi memang sumber-sumber lain mengatakan juga di situ ada setahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah itu 17 bulan ya. Nah, di 17 bulan itu nanti memang itu mulai mengurang. Dia mulai turun begitu. Makanya kalaulah sudah itu telur itu tinggal 50%, yaitu sebaiknya langkah terakhir kita adalah untuk diapkir. Kalau masih masa-masa di umur-umur 1 tahun lebih, itu masih biasanya sekitar 80%-an, 75% seperti itu. Terkadang juga ada yang, Pak Edi ini menang di teori, baik, puyuhnya nggak bagus. Ya, semuanya itu kan perawatan. Yang kita rawat hari ini salah, ya besok ya ngedrop gitu. Ya di sini kan saya itu cuman kita sambil mengingatkan saja. Sambil kita mengingatkan, bukan berarti kandang saya hasilnya paling bagus, persentasenya paling bagus, ya enggak juga. Kita di sini belajar. Ada banyak kesalahan-kesalahan juga dari saya. Toh intinya saya buat tutorial, saya buat rekomendasi seperti ini ya itu karena permintaan dari rekan-rekan juga yang masih pada belajar gitu. Cuman kalau kita yang pernah gagal, mungkin 2 tahun, 3 tahun kita gagal terus kemudian kita tutup, ya di situ memang terkesan, puyuh ini nggak bakalan ketemu untung ndak. Ya nggak bisa juga kita ngomong seperti itu, karena kan ya rezeki balik-balik lagi kan sudah diatur itu tadi. Kalau memang rezeki kita di puyuh, ya kita jalani, kan gitu. Kalau memang seperti saya contohnya, main di YouTube seperti ini, main tutorial terus setiap harinya, harus jadi tim kreatornya, harus jadi partnernya YouTube, apa yang harus kita lakukan, setiap harinya harus konten begini, 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 begini. Saya nggak mikirin ke situ. Yang jelas intinya buatlah yang terbaik untuk rekan-rekan, ya kalau soal rezeki mungkin mudah-mudahan nanti insya Allah mengikuti gitu loh. Kalau kita kejar-kejar Mas di YouTube harus gajian sekian, 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 aduh capek kita. Karena apa? YouTube itu gajinya kecil. Kita ini bukan artis, ya. Kita ini bukan artis, Mas. Kita ini cuman sebatas seperti ini gitu loh. Ya kalau gajian YouTube ini istilahnya tuh gimana ya? 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 4 bulan sekali gajian, ya itu namanya masih apa ya? Sambilan, nggak ketemu di untungnya juga dengan kita beli paketnya gitu loh. Ya ikhlas nikmati perjalanan, ya rezeki bukan hanya dari satu pintu. Buatlah yang terbaik, kita nolongin orang, ya mudah-mudahan rezekinya ngikut. Yang penting kita ikhlas gitu. Belajar ikhlas sulit memang. Kenapa sulit? Universitas ikhlas nggak ada. Sekolahan untuk ikhlas nggak ada gitu loh. Kalau ada sekolah ikhlas, ya kita maunya sekolah. Memang belajar ikhlas, sabar itu sulit. Karena sabar itu kadang bertentangan dengan pribadi kita. Masa kayak ini dia marah seperti ini, ya kita harus sabar gitu loh. Sabar itu artinya melawan semuanya, ya kita menahan diri, sabar itu. Nah, jadi kembali ke pokok permasalahan, jadinya kemana-mana pembahasannya. Jadi di umur setahun ini puyuh biasanya memang penghasilan puyuh ini menurun ya, produktivitas persentasenya menurun
hingga sampai 70%. Itu sumber lain yang mengatakan seperti itu. Benar atau tidaknya tergantung kita keperawatan masing-masing. Tetapi masuk akal juga. Karena apa? Di usianya dia yang setahun lebih juga, itu sudah reproduksi yang itu sudah tua gitu loh. Nggak ke situ, kita manusianya aja seperti itu. Kalau mungkin itu masa subur perempuan itu sudah habis, ya sudah nggak bisa produksi anak lagi. Sama dengan ketentuan yang kita ternak, sama dengan ketentuan puyuh. Jadi di situ kalau masa suburnya sudah habis, terus kemudian dia mendekati masa-masa tua, masanya pensiun kan gitu. Jadi kalau yang namanya barang tua ini kan jarang-jarang dipakai ya. Hanya koleksi-koleksi yang paling-paling yang hobi-hobi gitu lah. Artinya kita kerja pegawai pun juga dibatasi umur. Kalau umur sudah di situ sudah pensiun, ya sudah kita dipensiunkan kan gitu. Kalau memang ini puyuh ini waktunya pensiun, ya kita pensiunkan, kita siapkan lagi generasi selanjutnya. Nah, mungkin dari sini rekan-rekan bisa memaknai ya kita lebih berhati-hati di setiap, kenapa di setiap puyuh itu menetas ya kita harus ada tanggalnya di situ, karena biarkan kita tahu umurnya ya. Ini label-label yang ada di sini juga ini ada tanggalnya di setiap kandang, kapan dia menetas, terus kapan kita mau akhir, kapan terjadi penurunan, kita tahu di situ ya. Jadi rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah hadir di channel, terima kasih juga yang sudah like, terima kasih yang sudah komen. Terima kasih sekali. Yuk sama-sama kita membangun inspirasi untuk rekan-rekan para peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara. Saling memberikan support, saling memberikan semangat. Walaupun toh di perjalanan ini semuanya banyak kendala, termasuk saya ya. Kita tetap semangat, kita tetap ya ikhlas jalan, bawa happy saja. Mudah-mudahan ada berkahnya kita di ternak puyuh. Ya, mungkin hanya itu. Salam ceketer dari Jambi, kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semuanya.